Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we're going to talk about predicting future events by using simple future tense, future continuous tense, and future perfect tense. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya kita memprediksi masa yang akan datang atau kejadian atau kegiatan yang akan kita lakukan, tetapi kita memprediksikannya dengan menggunakan simple future tense, future continuous tense, and future perfect tense. Let's discuss first. Mari kita bahas yang pertama yaitu simple future tense. Kita menggunakan simple future tense untuk memprediksi masa yang akan datang. How is it? Kita lihat kalimat atau rumusan positifnya, kalimat positif. Jika kalimatnya positif, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Subject plus will plus verb 1. Kita tuliskan subjeknya, kemudian kita tambahkan will, kemudian kita tambahkan verb 1, kata kerja ke-1. What about the negative? Bagaimana kalau kalimatnya negatif? Subject, will not, and verb 1. Kita hanya menambahkan not setelah will. Sekarang kita lihat contohnya. Example. Dian and her friends will visit a museum on Saturday. Dian dan teman-temannya akan mengunjungi museum pada hari Sabtu. The second example. My brother will complete the task on Friday. Kakak saya akan menyelesaikan tugasnya pada hari Jumat. That's the simple future tense. What about the simple future continuous tense? Kita menggunakan future continuous tense to predict an event or future event. Kita menggunakan future continuous tense untuk memprediksi. Di sini ada dua kalimat sama dengan simple future tense. Sebelumnya kita bisa menggunakan kalimat positif yaitu subject, will, be, verb, ing. Bedanya di sini kita menambahkan be, kemudian kita menambahkan verb ing atau kata kerja ing yang biasa kita sebut sebagai present participle. Ketika kalimatnya negatif, maka kita menuliskan subject, will not, be, verb ing. Kita tambahkan not setelah will. Okay guys, now take a look at the example. Dian and her friends will be visiting a museum on Saturday. Dian and her friends will be visiting a museum on Saturday. Second one, my brother will be completing the task on Friday. My brother will be completing the task on Friday. Now, take a look future perfect tense. Sekarang bagaimana caranya kita memprediksi masa yang akan datang dengan menggunakan future perfect tense? Kita lihat kalimat positifnya. Subject plus will plus have and plus verb 3. Kita tuliskan subjeknya, kemudian will, kita tuliskan will, semuanya menggunakan will. Karena future itu masa yang akan datang, maka kita perlu menambahkan will. Kemudian setelah will kita tambahkan have, kemudian kita tambahkan verb 3, kata kerja ketiga. Oke, ketika teman-teman ingin menuliskan sebuah kalimatnya negatif, maka kita tambahkan not setelah will. Subject plus will not plus have plus verb 3. Kata kerja ketiga atau biasa sering kita sebut dengan istilah past participle. What about the example? Take a look guys. Kita lihat contohnya. Dian and her friends will have visited a museum on Saturday at 5. Dian dan teman-temannya akan telah, di sini artinya akan telah mengunjungi sebuah museum pada hari Sabtu pukul 5. Second, my brother will have completed the task on Friday at 9. Kakak saya akan telah menyelesaikan tugasnya pada hari Jumat pukul 9. Okay guys, so now let's think. What are the difference? Sekarang kita berpikir apa sih bedanya ketika tenses itu sama-sama kita gunakan untuk memprediksi kejadian atau kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. What are the difference? Simple future. Apa bedanya? Sekarang kita bahas simple future. To reverse referring to an action, event that will occur in the future. Untuk menunjukkan sebuah action, kejadian,
aksi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke. Next. Bagaimana dengan future continuous tense? Kalau future continuous tense, bedanya dengan simple futures, yaitu future continuous tense to predict or to expect future event or action. Sama-sama untuk memprediksi, atau di sini kita menduga, expect, mengharapkan bahwa event atau action, kejadian ataupun kegiatan itu kita harapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi di sini kita hanya mengharapkan bahwa aktivitas itu akan terjadi di masa yang akan datang. Next is, what about the future perfect tense? Refers to the activity which will have been done in the future with exact time. Di sini kalau future perfect tense untuk menunjukkan sebuah aktivitas yang akan telah dilakukan di masa yang akan datang dengan waktu yang sudah ditentukan. Contoh tadi, bahwasanya kakaknya akan telah menyelesaikan tugasnya pada hari Jumat pukul 5. Nah, pada hari Jumat pukul 5 ini adalah waktu yang sudah ditetapkan, bahwa nanti kakaknya menargetkan tugasnya akan selesai pada hari itu dan pukul itu. Now guys, I have an example of the dialogue. Sekarang saya akan tunjukkan sebuah contoh pada dialog percakapan. Dialog ini terjadi di sebuah bengkel. Oke, customer and the mechanic. Will you take a look my car, please? What's the problem? Well, I'm not sure. It's not running very well, and it won't start easily. I'll check the engine for you, and I'll find out what the problem is. Do you think you will have done it before 5 p.m.? I will have to pick up someone at the train station after this afternoon. Otherwise, she will have finished it by then. I will call you when I have done it. Thank you. Ini adalah contoh dialog penggunaan simple future tense, future continuous tense, dan future perfect tense. Sekarang kita analisa mana tenses yang digunakan pada dialog ini. Kita bisa melihat di sini ada sebuah istilah atau kalimat atau ungkapan yang dikatakan mekaniknya. I will check the engine for you. I'll check the engine for you. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi adalah simple future. I'll check the engine for you. Saya akan mengecek mesin mobil kamu. Nah, sekarang bagaimana dengan future perfect tense? I will call you when I have done. Atau kita bisa melihatnya yang otherwise. She will have finished it by then. Otherwise, she will have finished it by then. Nah, itu merupakan contoh simple atau future perfect tense. Di sini kita tidak melihat salah satu contoh dari future continuous tense. Well guys, that's enough. Cukup kita pembahasannya sampai di sini. If you have any questions, feel free to ask me. Silakan tanyakan kepada saya. Thank you so much guys and see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.